Guys, aku udah sampai di BS ini, Bank Syariah Indonesia. Ayo kita masuk. Halo Mbak Kiki, saya Rio Mbak dari kantor layanan BSI. Ini Mas Rio? Iya. Kirain jodohku. Wah, langsung aja yuk. ayo silakan saya tunjuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Ayo Mbak Kiki, saya ajak keliling-keliling. Iya, saya tuh udah lama pengen kesini Mas. Karena dari luar tuh gedungnya bagus banget, Mewah gede. banget ya? Iya, pengen lihat dalamnya kayak apa. Ternyata ganteng-ganteng pegawainya. Oh gitu ya, ya pilihan soalnya Mbak. Betul, itu yang paling penting. Biar nasabah nyaman, ya kayak dia merasa enak gitu, betah. Betul. Tuh, teller juga cantik. Bang, jangan digodain Bang. Yang bener. Nah ini tellernya, ruangan teller. Nanti kantornya ada di atas. Juga Kantor cantik-cantik. kita ada di atas nanti Mbak. Nah, sekarang kita kemana Mas? Nah ini salah satu fasilitas andalan di BSI Mbak Kiki. Oh, yang bikin pegawai seneng ya? Oh iya. Nah ini dia Mbak Kiki, biar saya ceritain. Tempat gym guys. Keren kan? Ini sih bukan keren lagi, ini fasilitas buat pegawai. Ini untuk pegawai, jadi habis kerja, teman-teman pegawai itu mereka ada gym, ada yoga, ada zumba. Nah, kalau saya tertarik jadi nasabah, kira-kira saya bakal dibawa ke ruangan mana nih? Nah, saya tunjukin ruangannya. Ayo, ikut saya yuk. Buat Ada apa? dong, ada. Terbaik prioritas nih. Ada dong, Oke. khusus Mbak Kiki. Hai. Wow. Nah, ini Mbak Kiki, pelayanan BSI prioritas kita yang ada di gedung The Tower. Bagus banget Bagus Mas. banget ya, Masuk silakan. aja ya, Yuk, kita silakan. keliling-keliling lagi ya. Yuk, mari. Ini sih oke banget guys. Waalaikumsalam. Ya ampun ganteng banget Mas, iya. Mau, Aigo. Pak Hage? Kok tahu? Ya, siapa yang gak kenal sama Maestro Merger Bank di Indonesia? Bapak kenal sama saya enggak? Ya kenal dong. Serius Pak, kenal? TOP BGT. Top banget. Waktu nikah aja saksi nikahnya Pak Menteri. Oh, iya, Iya. betul. Saya kenapa, Bapak tahu nggak kenapa saya pengen saksi pernikahan saya Pak Menteri? Iya. Menteri BUMN lagi? Iya itu. Karena saya pengen rumah tangga saya jadi berakhlak. Iya. Luar biasa. Pak, saya izin mau lewat ke sana Iya. ya Pak. Aduh Pak. Ini Pak, kayak di FTV begitu Iya, Pak ya? Pas lihat tangan saya langsung pengen nendang Bapak tadi. Enggak. Tangannya bisa berdua gini gitu ya. Tapi bulan puasa sih. Iya bercanda Pak saya. Bapak kok ada di sini? Bapak mau kemana? Mau ada acara sebenarnya keluar. Tapi masih ada waktu. Cancel aja Pak, mending sama saya sekarang. Gitu yuk. ya. Iya. Jadi mau lihat nih ruangan. Saya tadi diajak sama Mas Rio Iya. keliling-keliling. Ayo, kita lihat yuk. Sekarang, Yuk, ayo kan. Pak. Yuk, Ayo. silakan. Ayo Mbak Kiki, silakan. Oh, Silakan. wow. Duduk. Ini mah benar-benar nyaman Pak. Saya udah nggak sabar banget nih Pak, jadi bagian dari keluarga besar BSI Pak. Kalau begini, boleh nggak saya gabung jadi keluarga besar BSI? Kayaknya nggak diterima deh. Lah, Bapak mau lihat saldo saya dulu apa gimana nih Pak? Masa nggak diterima? Tapi udah jadi nasabah kan? Abis ini. Makanya udah nggak diterima kan karena belum jadi nasabah. Karena konvensionalnya doang yang udah, Iya. syariahnya belum. Iya dong, harus dong. Tapi saya yakin kenapa saya bakal gabung, karena kan BSI itu S-nya Saputri Pak. Oh, iya. Vicky Saputri. Iya, gitu Pak. Dan saya jadi paham kenapa akhirnya Bapak bisa membawa BSI ke internasional Pak. Iya. Sampai ke Dubai. Ini fasilitasnya udah sekeren ini gitu loh. Oh gitu. Bapak nggak ada rencana pengen bawa saya ke Dubai juga Pak? Iya. Bukannya dulu waktu honeymoon transit di Dubai. Iya. Kok Bapak tahu ya? Bapak kepoin Instagram saya. Bilang-bilang dong Pak. Harusnya waktu Iya. transit mampir juga di kantor cabang kita di Dubai. Biar juga bisa merasakan ambience cabang di Dubai. Itu kan saya belum tahu Pak. Yuk sekarang yuk. Langsung aja gitu, enggak ya? Kaget saya. langsung. Saya anaknya soalnya gercep Pak, Oh, gerak gitu ya? cepat gitu. Oke. Jangan-jangan Bapak tahu juga lagi, di dompet saya ada berapa gitu, kok tahu semua tentang saya? Emang Kayak- tukang sulap. Bisa jadi, pesulap merah Bapak ya? Nah itu Pak, Oke. jadi apa ya, saya yang Ini bikin- ngomongnya nggak serius-serius ya, dari tadi bercanda terus. Kalau serius, saya udah nikah Pak, mohon maaf ya Pak. Bapak masa mau ngajak saya serius? Bapak telat Pak. Serius ngomong maksudnya. Oh, serius ngomong. Iya. Nah ini yang membuat saya akhirnya jadi semakin penasaran Iya. sama seperti lagunya Haji Roma. Jangan Sungguh- penasaran dong sama Kenapa? saya. Kan saya juga udah punya anak gitu. Oh iya.
Dibalikin. Iya makanya itu ya udah saya jadi arwah pemasaran aja gimana. Saya jadi semakin penasaran sama BSI ya. Karena kan saya sempat ngeliat gitu, saya kan main Twitter, Instagram, anak sosmed lah Pak. Sempat trending Pak, viral Bank Syariah Indonesia karena menjadi perusahaan terbesar dalam memberikan zakat ke Indonesia. Tepuk tangan dong. Kok bisa Pak? Sementara yang lain-lain tuh jangankan bayar zakat, bayar pajak aja enggak. bahaya nih. BSI keren, bisa jadi contoh Pak. Itu gimana Pak? Ya, jadi memang ada yang membedakan antara perbankan konvensional dan syariah. Jadi kalau bank syariah itu laba sebelum potong pajak itu ada zakat di sana 2,5%. Jadi namanya zakat perusahaan atau zakat korporasi. Tahun ini membayar zakat untuk kinerja tahun 2022. Jadi total yang kita bayar itu adalah 141 miliar ditambah dengan zakat karyawan BSI, itu totalnya ada 173 miliar. Dan ini mungkin terbesar ya di Indonesia. Betul Pak, itu saya lihat kok foto. Dan bahkan kalau misalnya labanya semakin banyak, maka zakatnya pun akan semakin banyak yang dikeluarkan. Jadi harapannya juga tahun depan zakat yang dihasilkan dari kinerja tahun 2023, kalau labanya meningkat lagi seperti tahun lalu ya akan lebih besar. Ini saya percaya akhirnya karena bukan hanya menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia, tapi berkah selalu Indonesia. Wah. Masya Allah. Keren banget. Keren. Dan kalau saya lihat-lihat, kayaknya CEO kok trendy banget di penampilannya ya. Bapak tuh nggak, saya tuh awalnya kan pasti bilang nanti Mbak Kiki wawancara ya sama CEO kami, kami. Itu saya mikirnya kayak, wah pasti serem nih, garang gitu kan. Pas ketemu kok masih ganteng. Masih. Iya masih Pak. Bapak tuh fresh banget gitu, kayak baru keluar dari kulkas deh Bapak. Bener. Emangnya ya ikan. Disautin lagi. Ikan keluar dari kulkas. Ya. Maksudnya Bapak tuh apa ya? Mungkin dibilang kalau orang bilang tuh santai tapi pasti. Santai. Iya. Karena penampilan beliau santai, tapi kinerjanya pasti, semuanya goals. Dan saya dengar dari info orang dalam ya, katanya karyawan Bapak sendiri, Bapak tuh trendsetter di kalangan pegawai-pegawai. Betul Pak? Apa tuh maksudnya? Jadi semua yang Bapak lakukan tuh diikuti. Oh iya. Dari mulai gaya, olahraga, meskipun ada yang terpaksa ya. Nah itu bagaimana akhirnya Bapak bisa mengeluarkan keahlian Bapak, figur seorang pemimpin tapi juga hangat seperti teman gitu kepada pegawai Bapak. Iya, gini ya, sebuah organisasi apalagi seperti BSI, organisasi yang baru merger. Merger itu artinya penyatuan culture yang sangat kritikal. Dulu asalnya 3 bank yang berbeda, jadi satu bank baru, budaya ini harus di-mix gitu menjadi budayanya BSI. Nah untuk itu peran leader ya dalam hal mengimplementasi budaya tadi itu sangat penting. Tidak hanya dari sisi pemikiran, tapi juga dari keseharian kita. Makanya leader itu dibilang walk the talk, role model. Nah karena role model tadi, jadi stylenya saya, ya cara ngomong saya, quote-nya saya, cara saya berpakaian itu banyak sedikit merubah ya apa yang terjadi di BSI. Gitu. Wow keren banget guys ini. Saya yang jadinya awalnya mikir, ini pasti bakal meeting atau bakal ketemunya obrolannya berat nih, saya langsung pengen ngajak nongkrong Pak sekarang. Wah. Boleh hiburan sekali ya Pak ya, biar nggak tegang gitu. Betul. Dan apa ya, saya juga, ini kalau yang menurut saya ini agak ikonik dari sosok seorang Pak Heri ya. Karena bukan hanya figur Bapak, ini saya nggak melebih-lebihkan, saya nggak minta tips loh Pak, enggak ini saya bener. Tapi saya juga nggak mau ngasih. Iya sih benar. Ya, kayak kalau tadi agak dipancing sebenarnya ya, tapi nggak, jangan ya Pak ya, jangan dikasih tips. Cuman yang saya rasakan adalah bahwa menjadi sahabat menjadi leader juga bagus, menjadi role model. Tapi Bapak juga tidak melupakan sosok orang tua. Tetap apa ya, memperlihatkan bagaimana cara-caranya untuk mensukseskan anak Bapak di rumah maupun di perusahaan. Mungkin ada kali Bapak ekspektasi atau harapan Bapak sebagai orang tua kepada para teman-teman pegawai supaya mereka tetap semangat untuk menjalani hari-harinya di keluarga besar BSI.
Saya rasa begini ya, saya mulai dari BSI dulu ya. BSI ini apa yang ingin kita capai itu ada dua hal penting yang besar dalam sisi budaya tadi. Yang pertama adalah informality. Informality itu artinya kenapa saya banyak berpakaian casual ya di kantor di BSI, karena saya ingin menunjukkan bahwa untuk mengurangi jarak gitu antara saya dan tim ya, maksudnya grupnya saya. Ya, dengan demikian mereka juga nggak merasa sungkan untuk bisa ketemu dengan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan bahwa teman-teman ini memiliki rasa memiliki sense of belonging ya terhadap bank ini, terhadap organisasinya, sehingga kalau semua karyawan di sini rasa memilikinya tinggi terhadap BSI dan informalitinya juga tinggi, sehingga budaya culture yang kuat itu tercipta. Tapi sama dengan tadi antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara teman dan teman. Nah di rumah juga begitu. Jadi saya juga membiasakan diri saya, menempatkan diri saya kepada anak-anak itu juga bisa memahami mereka. Karena dunianya mereka seperti itu gitu. Ya kalau milenial kita nggak ngerti dunia milenial kan bisa kusut kita gitu. Betul, Pak. Nanti dibohong-bohongin sama anak di belakang, Pak. Bukan dibohongin gitu, nanti nggak nyambung gitu. Ngomongnya nggak nyambung, nggak bisa bercerita gitu. Jadi kita walaupun tidak milenial ya, tapi mengerti dunia milenial. Betul, itu keren banget. Nih, tadi Bapak sudah bilang informality sama sense of belonging. Mungkin ini yang membuat Bapak akhirnya memberikan perhatian lebih kepada para pegawai. Termasuk saya kepo, Pak, gajinya kompetitif, ada fasilitas umroh, fasilitas rumah, bahkan THR-nya 2 kali gaji, guys. Masya Allah. Ya, memang saya rasa ya kebetulan bulan puasa ini menjadi bulan yang penuh berkah buat BSI dan juga karyawan BSI. Tadi kita menyetor zakat kepada Basnas kan bulan puasa juga. Kemudian yang kedua, bulan ini para insan BSI ini sebelum masuk puasa udah terima bonus. Jadi duitnya banyak tuh, terima bonus udah ya. Semangat tuh kerjanya pasti itu. Kemudian kemarin tanggal 6 baru terima THR 2 kali gaji. Masya Allah. Ya. Sebentar lagi, karena libur lebarannya dimajuin tanggal 19, jadi tanggal 18 gajian lagi tuh. Jadi bulan ini 3 kali tuh deh. Dimajukan juga gajian. Iya, maju juga. Wah, luar biasa, berkah selalu Indonesia. BSI. Wah, kayaknya saya beneran ngelamar kerja di sini aja deh, Pak. Di TV 3 bulan kerja dulu baru keluar gaji saya, Pak. Oh, di sini belum 3 bulan udah keluar, sebulan 3 kali. Saya 3 bulan sekali di TV. Terbalik ya. Iya, curhat. Nah, dengan fasilitas tadi, Pak, perhatian Bapak terhadap anak-anak Bapak, apa sih, Pak, sebenarnya harapan Bapak? Mungkin pengennya pegawai-pegawai ini pengennya bagaimana dalam apa ya hari-harinya di perusahaan tuh? Kita melihat ya saat ini apa yang kita capai saat ini, kita bersyukur bahwa di akhir tahun 2022 kemarin secara bank only aset BSI sudah mencapai nomor 6 secara nasional. Bayangkan menjadi bank dengan nomor 6 rankingnya di antara 100 bank lebih di Indonesia, itu kan perlu disyukuri. Kemudian kedua, kita mengalami pertumbuhan yang cepat. Tahun 2022 pertumbuhan perbankan syariah terutama dan juga BSI luar biasa impresif ya. Dari sisi aset kita lebih dari 15% pertumbuhan, dari sisi dana mungkin lebih dari 13%, dan pembiayaan itu lebih dari 21%, hampir mencapai 22%. Nah, ini bukan angka yang kecil, angka yang memang double digit dan melebihi pertumbuhan dari perbankan secara nasional. Kemudian yang kedua, tidak hanya tumbuh dari sisi volume, tapi BSI sendiri juga menjaga kualitas pembiayanya dengan baik. Baik dari sisi gross 2,42%, netnya capai 0,5%, dan ini saya rasa one of the best ya di market. Nah, di sisi lain, seperti tadi kita sudah bicara, kita melihat bahwa bank ataupun manajemen sudah berusaha menyediakan fasilitas semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin untuk memberikan ruang dan juga kenyamanan bagi karyawan untuk bekerja. Kita creating juga positive environment ya, dari sisi budaya, dari sisi perkembangan SDM juga terus kita dorong. Nah, semua ini
yang sudah kita capai dan manajemen berikan kepada karyawan tentunya sudah sepantasnya kita semua dan manajemen juga menuntut balik gitu pada karyawan ya. Jadi pesan saya pada kesempatan ini, pertama kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tidak boleh terlalu merasa sudah di awang-awang gitu. Perjalanan masih panjang ya. Artinya dengan kondisi ya penduduk muslim yang hampir 87% di Indonesia, kemudian preferensi nasabah yang ingin juga memilih perbankan syariah juga sekitar 40-45%, ini market potensial untuk perbankan syariah. Nah, sekarang tinggal kita semua di BSI ini seberapa cepat ya kita melakukan penetrasi market. Nah, untuk itu perlu bersiap diri. Kita sendiri juga harus siap, artinya mempersiapkan diri di sini adalah meningkatkan skill ya. Skill itu tidak hanya hard skill tapi juga soft skill, kemudian leadership skill, kemudian juga selling skill, communication skill, dan membangun networking sebanyak mungkin sehingga orang-orang BSI ini produktivitinya meningkat. Kalau produktiviti meningkat tentunya revenue kita juga meningkat, bottom line kita juga makin baik. Nah, kalau banknya makin baik kinerjanya, kembali lagi ke karyawan sejahtera. Betul. Kan gitu, sejahtera. Nah, yang berikut memang kami melihat bahwa ritme sekarang pekerjaan di BSI ini makin cepat ya. Jadi pace-nya itu memang sengaja kita dorong supaya lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teman-teman gak usah merasa under pressure, gak usah merasa stres ataupun takut seperti dibully, tidak ada pembulian di sini. Betul. Dan Kiki kan pernah dibully ya? Ya. Sering Pak, saya sering dibully ya? Betul. Malah membuli balik. Gitu. Ya itu. Jadi teman-teman semua, saya rasa itu pesan moralnya adalah gimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi persaingan perbankan yang juga tidak mudah, semakin ketat. Dengan kita naik nomor 6, insya Allah nanti bisa ke nomor 5 dan seterusnya. Yang bisa membuat ranking itu meningkat, kinerja itu membaik adalah kita semua. Kita sendiri, bukan orang lain. Ya, orang lain hanya penonton. Ataupun orang lain hanya bisa memberikan support. Doa, dukungan, harapan. Tapi yang melaksanakan adalah kita. Ya, apapun yang terjadi, apapun hasilnya adalah itu usaha dan effort dari kita semua. Ibarat kata kalau saya boleh kasih sedikit kesimpulan Pak, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu ya pegawai. Dari kita untuk kita oleh kita, gitu Pak. Kita untuk kita. Dan yang bikin saya salut juga nih Pak, kemarin itu ya. Kenapa kayaknya oke deh temenan sama Pak Heri, bukan cuma sebagai pegawai atau nasabah ya. Karena Pak Heri ini guys, ya Allah bukan kaleng-kaleng. Beliau ini dekat banget sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kayaknya sayang banget sama BSI Pak. Karena peresmian kemarin di Istana, Kur di Aceh Pak Jokowi datang. Itu kenapa kok bisa dekat gitu? Kenapa Pak Jokowi sayang itu sama BSI? Begini ya, ada histori panjang ya bahwa pemerintah sebenarnya udah lama ingin punya bank syariah yang besar. Tapi itu cita-cita itu nggak pernah kesampaian ya. Sebenarnya rencana untuk melakukan merger 3 bank syariah milik Himbara ini, wacananya udah 10 tahun yang lalu. Nggak kesampaian gitu. Akhirnya terjadi juga di tahun 2021. Dan kita juga kaget juga. Pikirnya diresmikan di kantor ini gitu. Tapi beliau bilang malah lebih baik dibawa ke istana. Gitu. Nah itu. Dan kemudian BSI ini adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Dan juga membantu tidak hanya mengejar profit tapi juga membantu program-program pemerintah. Jadi kita adalah agent of development juga. Nah, jadi kalau khusus Aceh kenapa beliau datang, Presiden datang? Karena satu-satunya bank komersial yang besar di Aceh itu adalah BSI. Dan BSI memang diharapkan menjadi tulang punggung untuk membangun ekonomi dan juga pemerataan dan juga pembangunan di Aceh. Wow, luar biasa. Sudah. Berarti inilah satu kebanggaan terbesar Pak Jokowi yang akhirnya terwujud melalui tangan dinginnya Pak Heri beserta tim pastinya ya Pak ya. Dan ini akhirnya kayaknya Pak Jokowi makin bangga lagi Pak karena sekarang BSI sudah menjadi bank nomor 6 di Indonesia. Dari 110 guys nomor 6. Masya Allah. Itu ada orang dalam Pak. Nah kan saya nanya, saya makanya biar orang nggak salah paham. Karena sebelumnya nggak pernah terjadi loh. Ini dalam waktu 2 tahun. Ih, saya merinding Pak. Jadi saya tambah lagi ya. Pada saat pemerintah punya ide untuk memiliki bank syariah yang besar,
pemerintah dalam ini presiden dan wakil presiden beserta menteri BUMN. Jadi 3 serangkai ini. Ya. Jadi implementasi dari merger ini adalah dilakukan oleh kita ya, tim merger, tapi ini plan dari Kementerian BUMN yang memang pada saat itu di awal tahun 2020 sejak dilantiknya Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan Wamen BUMN Pak Tiko, Kementerian BUMN itu sedang melakukan konsolidasi, holdingisasi dan juga melakukan klaster-klaster bisnis. Nah, termasuk Bank Syariah juga dilakukan seperti itu. Wow, itu jadi sudah terjawab ya kenapa luar biasa sekali kerja keras Pak Heri bersama tim bisa mensukseskan BSI membawa menjadi peringkat 6. Dan insya Allah mungkin akan tambah naik lagi setelah saya gabung jadi nasabah. Nggak ngaruh ya? Harus. Itu ngaruh nggak sih Pak? Ngaruh. Kalau semua artis semuanya dibawa ke sini kan. Tapi saya yakin sih dengan tujuan yang baik juga dengan apa ya tadi kita lihat bahwa implementasinya adalah kepada zakat, kemudian juga banyak menunjang program-program pemerintah yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Itu hal yang baik dan saya rasa kita taruh uang juga supaya ada manfaatnya Pak. Sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang ya, semua elemen di Indonesia itu bicara mengenai ESG, ya kan, bicara mengenai green banking dan sebagainya. Tapi kalau dilihat maqasid syariah, kita sudah lama menjalankan itu. Di Bank Syariah itu ada namanya Triple P, Profit, People, Planet. Nah, jadi dari dulu sebenarnya maqasid syariah itu adalah Bank Syariah itu tidak hanya memikirkan profit atau karyawannya, tapi juga harus memikirkan gimana melestarikan ya bumi ini gitu. Makanya yang tadi green banking, ya ESG dan sebagainya, sebenarnya itu adalah DNA dari sebuah perbankan syariah gitu. Wah, Masya Allah. Aduh, sapi perah makan nasi. Jadi pengen hijrah ke BSI. Sapi perah. Pak, luar biasa nih. Terima kasih sekali ya Pak. Ini saya udah diizinkan buat main-main ke sini, melihat apa ya kemewahan, kenyamanan, fasilitas yang ada di BSI dan ngobrol langsung. Harus lihat nanti kantor dan juga fasilitas public utility kita yang ada di lantai 3. Pas tadi udah main ke gym sama Mas Rio. Waduh. Kita udah olahraga bareng tadi. Tapi kok nggak ada keringatnya? Nggak ada keringat? Saking ademnya ruangan ini Pak. Terima kasih buat juga Pak Heri Yunaid tentunya, buat tim yang bertugas dan juga teman-teman pegawai. Semangat lagi, tadi sudah diberikan fasilitas, perhatian yang luar biasa dan juga tujuan mulia dari BSI. Jadi kalau besok Pak Heri kunjungan, jangan lari ya, kalau diajak lari pagi. Karena saya tahu Bapak kalau kunjungan suka ngajak lari pagi teman-teman pegawai Pak. Tapi Bapak tahu nggak mereka suka berdoa ada hujan? Ngaku ya. Supaya nggak jadi gitu ya? Atau kalau larinya cuma nggak terlalu jauh gitu ya? Iya betul, aduh. Lari udah, golf juga main Pak? Main. Sepeda? Iya. Ya Allah Pak. Ini bela diri? Iya juga. Ayo ada yang berani banting Bapak? Jangan nanti patah. Bukan patah badannya, patah karirnya. Terima kasih Kiki Sampur dan Pak Heri Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.